Apa Pak? Kalau produknya Propan untuk cat dasar eksterior apa Pak? Dasar eksterior Propan kita punya 2 untuk cat tembok ya. Kita punya yang solvent base, kodenya AS310 ya. Solvent base AS310. AS310 ya. Jadi itu untuk dinding-dinding yang cukup padragelnya atau kelembapan cukup tinggi masihan ya. Itu tapi tetap kita cek dulu ya untuk layak cat atau belum ya. Kita bisa saranin ke AS310 itu yang produk tertingginya cat dasarnya Propan ya solvent base. Jadi solvent base, dekor alkali sealer AS310. Ya. Yang kedua kita juga punya yang water base. Ya, dekor alkali sealer ya itu AR300. Betul. Jadi itu kita punya 2 itu untuk bisa untuk interior maupun eksterior. Pak, berarti kalau dari Propan ini ada juga ya Pak ya, maksudnya ada tim yang juga bisa membantu kami para user ini untuk mengarahkan kira-kira untuk produk ini untuk apa, atau mungkin kita punya dinding atau plafon seperti ini, atau mungkin bekas bocor dan lain sebagainya, itu diarahkan pakai produk apa, itu bisa ya Pak ya berarti? Ya, ada. Jadi pada dasarnya itu tadi saya sambung lagi ya tadi yang mengenai durability ya. Jadi sebenarnya kalau pada dasarnya itu kalau kita bilang suatu bangunan Pak ya, atau kita bilang suatu pengecatan ya kan, itu yang pasti paling dilihat adalah proteksi dan tampilan memang betul. Proteksi. Ya, bagaimana cat atau cat ya yang untuk digunakan untuk bangunan itu ya kan, itu bisa memproteksi bangunan kita yang merupakan itu melindungi ya, yang notabene itu adalah investasi kita. Jadi yang kita pilih untuk ngecat, kita mau ngecat bangunan kita, baik itu cat tembok, cat besi, atau cat gentengnya, ya kan, sampai cat yang flooring misalnya, ya kan, itu benar-benar dapat melindungi investasi kita. Nah, seperti itu. Dan juga otomatis kan sudah dekoratif, proteknya udah dapat. Kita juga perhatikan dekoratifnya ya dari segi tampilan tadi. Ya. Dan untuk di yang tadi Bapak tanyakan tadi ya kan, memang dari Propan ya kita juga punya cukup banyak tim yang bisa mensupport ke lapangan. Ya kan, untuk supervisi kita ada supervisi ini artinya kita kerja sambil kita dampingi betul. Sudah bener nggak cara kerjanya, kontrol tadi yang disebutkan betul. Ya, jadi mulai awal nanti Pak. Jadi mulai survei di awal apakah ini tepatnya pakai apa. Bahkan sampai ke kombinasi warna tepatnya bisa dikonsultasikan. Nah, itu kemudian persiapannya seperti apa. Ini kalau tembok kelembapannya udah masuk belum, kalau mau dicat gitu. Itu kita bisa bantu untuk memberikan pendampingan. Jadi persiapan permukaan itu sangat penting ya. Jadi kalau tim kita pun juga harus survei dampingi seperti itu juga. Apakah misalnya mau ngecat dinding, cat tembok, itu tembok itu udah layak dicat belum? Ya, kelembapannya itu udah fungsinya belum. Tapi persiapan bidang tadi ya Pak ya. Jadi nggak boleh dindingnya lembab lalu langsung dicat, itu juga nggak boleh. Betul. Nah, termasuk misalnya perhitungan kebutuhan bahan. Juga. Kan kadang-kadang tahunya mateng. Saya mau ngecat ini Mas. Kira-kira budgetnya berapa yang harus saya siapin gitu. Ya, berarti pemilihannya juga pemilihannya sudah didampingin, diarahkan, lalu pakai alat apa juga mungkin bisa diarahkan juga, dibantu. Persiapan daripada bidangnya, cara kerjanya seperti apa juga bisa dibantu, termasuk ada juga itu semua pada saat eksekusi nanti ada didampingin juga. Waduh, super lengkap ini sobat. Jadi nggak ada khawatir nanti hasil aplikasinya itu kurang maksimal. Dan satu lagi ya, kalau untuk homeowner misalnya beli catnya Propan ya kan, cat tembok ya kan, itu bisa melihat kebutuhan aplikasi juga Pak, di aplikasi di Play Store ya, Play Store itu ketik aja Propan Color Inspiration, di mana nanti kita bisa color matching ya kan, warna di bidang simulasi warna. Ada simulasi warnanya. Betul. Ada untuk pen kalkulatornya juga. Menghitung kebutuhan catnya. Betul.
jadi nggak sampai boros atau mungkin kita beli terlalu banyak. Betul. Sekalian juga tahapannya yang benar tuh ada di sana juga. Terus juga bisa ada informasi mengenai produk-produk Propan yang lain sesuai kebutuhan dari user. Nggak salah lah ya, jadi artinya 45 tahun artinya sudah prepare-nya sudah sedemikian lengkap ini Sobat Masa. Jadi habis ini Sobat Masa jangan salah pilih untuk produk-produk, harus bisa tahu nih apa yang harus dipakai untuk dindingnya, harus pakai apa, kalau eksterior pakai cat apa, kalau interior pakai cat apa Pak. Tapi kalau saya mau tanya, kira-kira Pak, ini kalau saya sering kali lihat di luar gitu kan ada cat ngelupas terutama yang cat tembok atau mungkin cat kayu juga kadang-kadang kan ada kayak ngelupas gitu ya Pak ya. Nah itu kira-kira itu disebabkan apa sih Pak? Kok saya lihat kan kadang-kadang setahun 2 tahun itu udah rusak lah, kita sudah ngecat keluar biaya banyak, ulang lagi, belum lagi debu lagi, kotor lagi. Nah itu kan males ya Pak ya. Nah kira-kira itu kenapa dan sebetulnya itu bisa tahan sampai berapa lama sih Pak untuk cat itu? Ya balik lagi ke structural preparation ya. Kalau cat tembok kita bilang kita harus cek dulu ya kan, apakah tembok itu layak dicat ya kan, apakah tembok itu masih basah ya kan, udah mulai persyaratan belum ya kan, terus untuk kadar pH-nya juga ya kan itu berapa ya kan, itu bisa dicek orang kita ya kan. Jadi untuk memastikan bahwa cat yang dipakai ya itu bisa hasilnya bagus dan proteksinya dapat. Ya, itu saja harus diimbangi juga dengan apa ya, itu tahapan aplikasi. Ya, kalau misalnya tembok ya kan, itu setelah tembok itu layak dicat, kita harus perhatikan juga tahapan aplikasi juga. Apakah itu pakai cat dasarnya itu apa? Ya kalau eksterior ya pakailah cat dasar untuk eksterior. Ya. Apa Pak? Kalau produknya Propan untuk cat dasar eksterior apa Pak? Cat dasar eksterior Propan kita punya 2 untuk cat tembok ya, kita punya yang solvent base kodenya AS310 ya. Solvent base AS310 ya. Jadi itu untuk dinding-dinding yang cukup kadar-kadarnya atau kelembapan cukup tinggi masihan ya. Itu tapi tetap kita cek dulu ya untuk layak dicat atau belum ya. Kita bisa saranin ke AS310 itu yang produk tertingginya cat dasarnya Propan ya, solvent base. Jadi solvent base dekor alkali sealer AS310 ya. Yang kedua kita juga punya yang water base ya, dekor alkali sealer ya, itu AR300. Betul. Jadi itu kita punya 2 itu untuk bisa untuk interior maupun eksterior ya. Jadi cat ini nggak boleh sembarangan Pak, ya nggak boleh tiba-tiba setelah ada bangunan lalu tiba-tiba main cat gitu, nggak bisa ya, harus dicek dulu kelembapannya, terus habis itu dikasih apa tadi Pak, primernya dulu ya, cat dasarnya dulu ya Pak ya gitu. Ada itu pun juga ada macam-macam gitu ya Pak. Nah perihal yang ngelupas tadi gimana Pak Sugeng? Oke, kalau yang terkait ngelupas tadi yang sering kita temukan kalau misalnya tadi cat tembok misalnya gitu, cat tembok sebenarnya catnya filmnya masih bagus. Warnanya pun juga masih bagus gitu, nggak ada yang pudar. Tapi dia nempel di media yang sudah ngelupas ternyata. Nah ternyata sebabnya itu lebih banyak dari pelamirnya itu sendiri, Pak. Jadi banyak teman-teman yang pakai di lapangan itu ternyata masih pakai pelamir. Kalau cat tembok nempel di sana, pelamir ini kan memang tidak didesain untuk eksterior gitu ya. Makanya begitu dia kena panas, kena hujan, pelamirnya sudah mulai rusak, catnya di atasnya otomatis ngelupas juga. Jadi kalau seandainya pelamirnya rusak, cat ini ditempelkan ke pelamirnya yang lupas ya otomatis cat mau sebagus apapun pasti ikut ngelupas gitu ya Pak Sugeng ya. Pun demikian kalau di kayu ini memang kayu yang di eksterior itu harus bisa ngikutin karakteristik kayu itu sendiri kalau ditempatkan di eksterior. Dimana kalau kena panas dia ada mengembang, kalau kena dingin dia akan menyusut. Nah itu kalau panas dingin kan ada mau susut nantinya. Nah, kita harus pilih cat yang sifatnya fleksibel mengikuti karakter susutnya kayu tersebut. Nah terkadang di lapangan memang pakai pelamir. Kok pelamir sampean pakai dempul ya, pakai dempul baru dicat. Catnya udah bener, tapi pakai dempulnya ini yang karakternya kayak pelamir yang di dalam tadi. Ya akhirnya begitu ada mulai susut, dempulnya ngelupas ya catnya terlepas juga. Tapi kembali lagi ke cat tembok tadi Pak, kalau seandainya temboknya bergelombang kan
customer itu kan pasti ya kepingin, pemilik rumah itu kan kepingin dindingnya itu kan smooth, halus gitu kan, rata, lurus gitu kan Pak ya. Nah, ada nggak dari Propan ini produk yang untuk bisa mengakomodir itu Pak? Oke, dari Propan kita punya namanya Prograde Bonding Agent dan Prograde Cement Filler Pak. Jadi itu memang fungsinya pertama untuk perataan dinding, ya kan? Untuk menggantikan posisi pelamir tadi. Betul, ya, karena sifatnya dia juga keras juga dia Pak. Keras juga, tidak seperti pelamir yang memang dia tidak lebih berpori-pori Pak, ya. Dan pelamir relatif tidak keras juga ya. Dan kalau pelamir itu sifatnya kalau kena kelembapan ya kan, dia itu sifatnya processor Pak, jadi dia akan menyerap airnya juga Pak. Akhirnya akan merusak dari cat temboknya sendiri. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau terpaksa sekali boleh pakai pelamir, tapi pelamir ini pakai produk khusus gitu ya Pak ya. Ada produknya khusus, tapi namanya bukan pelamir ya, sebetulnya pelamir. Tapi dia memang untuk didesain untuk supaya dinding eksterior supaya lebih smooth, lebih halus. Namun juga tetap kekuatannya keras dia. Kekuatan itu. Bisa nyerang kelembapan dan bisa untuk meratakan dinding. Oke, keren sekali Pak. Nah, tapi sekarang gini Pak, yang menarik bagi saya itu begini. Kalau kita itu mengerjakan sudah sesuai semua, mulai dari tahapan aplikasinya, cara milih catnya, preparation substratnya sudah benar semua, tahapan-tahapannya sudah kita kontrol juga sesuai dengan yang direkomendasikan, itu bisa tahan berapa lama sih Pak? Nah ini supaya sobat masa nggak penasaran Pak. 1 tahun, 2 tahun, atau 6 bulan sekali, atau mungkin 10 tahun atau di atas 10 tahun? Cat tembok ya. Cat tembok. Oke, kalau cat tembok Propan produk lainnya kan cukup banyak Pak. Tentu saja kalau kita pada umumnya kalau cat tembok, cat dinding itu terbagi 2 sih Pak ya. Jadi untuk interior dan eksterior lah ya. Ya, jadi cat eksterior Propan juga cukup banyak ring juga ya. Jadi kita punya dekor flex yang paling tinggi ya, karena dia mempunyai kemampuan untuk dia catnya elastomeric, cat eksterior elastomeric yang bisa menutupi dinding yang beresiko retak rambut. Ya, jadi dia sifatnya elastis dan fleksibel. Ya, yang kedua kita juga punya namanya dekor seal. Ya, dekor seal untuk eksterior juga. Yang ketiga kita juga punya eco seal. Ya. Nah, yang keempat kita juga punya dari anti bocor. Jadi produknya Propan nih untuk eksterior juga produknya lengkap ya kan. Nah, kalau kita bilang proteksi ya, perlindungan ya, itu macam-macam Pak. Macam-macam ya. Jadi kalau untuk dekor seal atau dekor flag ya kan, itu kita bisa proteksi Pak ya, 12 tahun. 12 tahun. Wah, kasih plus nanti sobat masalah. 12 tahun ya Pak ya. 12 tahun. Wah, nggak beli cat lagi lah. Tapi nggak usah khawatir juga Pak, karena orang maintain boleh dibilang 12 tahun sekali, tapi yang bangun baru banyak Pak. Oh iya. Dan biasanya juga ganti warna Pak. Ya. Atau ganti warna ya. Ganti warna. Kayak bosen ya Pak ya. Mungkin bosen mau ganti warna ya. Walaupun sebetulnya cat ini didesain bisa untuk 12 tahun. Saya tahu sih itu ada beberapa cat yang beberapa catnya Propan yang memang bisa bertahan sampai selama itu memang. Bahkan setahu saya, sepengetahuan saya nih Pak, ada beberapa tempat yang mungkin karena memang sudah bener dan pemilihan catnya bener itu sampai 15 tahun sih. Gitu. Memang saya tahu sendiri itu. Oke. Nah, Pak, saya sedikit kembali Pak. Tadi kan disebutkan Propan ini produknya anak bangsa. Tadi kenapa sih kok harus pilih Propan ya? Salah satunya karena anak bangsa. Itu saya pernah dengar istilah TKDN ya Pak. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Itu gimana Pak? TKDN itu? TKDN itu kan sebenarnya tingkat komponen dalam negeri seperti itu. Jadi seberapa produk itu memberikan kontribusi untuk dalam negeri sendiri. Jadi apakah raw materialnya, kemudian manpowernya, kemudian juga industrinya ada di mana, seberapa banyak dia menyerap tenaga kerja dan seterusnya. Nah, artinya TKDN ini nanti yang menerbitkan dari pemerintah, dari Dinas Perindustrian ya. Jadi dalam hari ini skalanya ada prosentase. Jadi semakin tinggi prosentase TKDN, maka semakin berpeluang untuk memenangkan istilahnya itu proyek-proyek yang ada di instansi pemerintah. Ya, seperti itu sih gambarannya. Iya. Jadi artinya TKDN tadi tingkat
kandungan komponen tingkat komponen dalam negeri. Jadi tingkat komponen dalam negeri itu artinya produk ini memang banyak mengkonsumsi atau terdiri dari komponen-komponen yang dari dalam negeri. Jadi otomatis kita juga bisa membuka lapangan kerja yang lebih banyak yang ada di Indonesia gitu ya Pak. Itu saja kan Propan mendirikan perusahaan lokal asli Indonesia Pak ya, karya anak bangsa Indonesia Pak ya. Ya. Jadi memang secara harusnya kita juga berusaha untuk memenuhi TKDN-nya di Pak. Tingkat komponen dalam negeri yang biasanya dipakai untuk pemerintahan terutama, ya kan gitu. Nah, karena kita dari menurut Pak Riko tadi ya, jadi kalau untuk ada TKDN, berarti bahan baku ya kan dan lain-lain itu banyakkan dari lokal Pak. Ya tergantung tingkat kandungannya tadi Pak ya, TKDN-nya Pak ya, seperti itu. Iya. Jadi bisnis saja bisa menyerap tenaga kerja nantinya. Iya. Jadi Indonesia lebih maju lah gitu. Ya. Amin Pak ya. Indonesia lebih maju. Jadi prinsipnya kalau ada sobat massa dalam hal ini yang berprofesi di pemerintahan ya, apakah itu di PU, di Disperindak atau di dinas apapun yang terkait ya, yang mau ada renovasi gedung dan seterusnya atau pembangunan gedung dan seterusnya, jangan khawatir kalau milih produk Propan, kami udah 80% lebih produk kami itu udah tersertifikasi TKDN. Wah, luar biasa. Dan angkanya juga tinggi. Angkanya tinggi, ada yang 60, ada yang 70, bahkan ada yang 80. Wow. Ada 80. Jadi luar biasa. tinggi sekali TKDN kita, tinggi sekali. Padahal ambang batas TKDN termasuk di proyek pemerintah itu hanya di 25%. Ya, jadi cukup ini ya, cukup bisa mengakomodir kebutuhan itu. Iya. Nah, Pak, sekarang saya ingin tanya, Pak. Ini kan tadi Propan disebutkan adalah sebagai produk anak bangsa. Kira-kira hal-hal mengesankan apa nih Pak? Atau apa yang berkesan dari Propan sendiri sebagai produk anak bangsa yang sudah dilakukan untuk bangsa kita Indonesia ini Pak? Oke. Kalau pengalaman saya ada satu hal menarik yang saya sudah temukan di project juga ya. Jadi Propan ini sebagai pelopor perusahaan yang mendesain cat berbasis air itu pertama kali. Ya. Banyak di antara cat kita yang berpengencer air, bahkan untuk besi pun kami ada cat yang berpengencer air. Nah, satu ketika kami juga tawarkan cat itu ke ke salah satu user, yaitu industri scaffolding yang pada saat nemuin kami beliau ini pakai luka bakar di sini. Ada luka bakar. Ya, sebelum saya jelaskan produk, saya tanyakan Pak, kenapa? Nah, ternyata dia punya industri itu ada pengembangan, kemudian ada pengelasan. Nah, sampingnya sebelumnya catnya dia pakai cat minyak. Ya, cat yang berbasis thinner. Nah, begitu ada ngelas, kemudian terpercik ke thinner tersebut kebakaran. Ya, akhirnya kan ada karyawan yang sampai meninggal dan seterusnya. Nah, jadi nemuin kami itu dengan satu tekad. Saya tidak mau lagi pakai cat yang berbasis thinner. Saya maunya pakai cat yang berbasis air. Akhirnya kami kenalkan beberapa produk dan saya mau pakai seperti itu. Jadi ada ya Pak cat itu cat besi berarti? Cat besi tapi water based berbasis air gitu. Apa Pak produknya itu Pak? Namanya GoFast. Jadi besinya mesti primer dulu pakai GoFast primer, kemudian di top coat pakai GoFast A1000. Ya, terus kalau mau yang ready for use, mau yang enggak pakai thinner ya, mau pakai yang 2-in-1 bisa pakai yang serial Sencoat ya. Sencoat direct to metal. Oke. Jadi variannya sangat. Ya, jadi kita kenalkan dua varian itu. Iya. Lainnya apa lagi Pak kira-kira yang di catnya Propan ini ramah lingkungan, juga ramah buat user. Iya, betul sekali. Pengguna juga aman juga. Iya. Karena water based ya. Iya. Jadi Pak, tadi kan juga disebutkan sama Pak Sugeng di awal, jadi kalau saya nggak salah ingat itu ada kayak semacam kerjasama dengan SMK juga ya Pak? Iya betul. SMK juga itu apa Pak? Jadi dibuat semacam kayak pelatihan begitu atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya lebih detailnya akademisi sih Pak. Akademisi. Ya juga sobat massa semua. Jadi ada profi, ada akademisi. Kalau yang akademisi memang kami menyasar universitas terkait dengan jurusan-jurusan yang terkait, apakah itu desain interior, desain produk, arsitek, sipil, bahkan teknik lingkungan masih ada keterkaitan. Ya, kemudian kalau yang SMK itu
kami memberikan sharing knowledge juga, apakah sebagai guru tamu atau workshop atau diklat dan seterusnya, itu di jurusan DPIB, desain pemodelan dan informasi bangunan, kemudian juga teknik konstruksi dan properti. Nah, kemudian juga teknik kendaraan ringan. Jadi ada 3 jurusan ini yang senantiasa kita sering ada kelas. Ya, kita tidak sebutkan SMK-nya di mana, tapi sering ada. Jadi bisa dari kami yang memberikan penawaran itu ke pihak mereka, atau mungkin dari mereka yang proaktif menghubungi kami untuk mengundang kami menjadi guru tamu di sana. Nah, tapi kalau gini Pak, kalau misalkan dari masyarakat umum yang ingin mungkin atau itu kontraktor atau mungkin arsitek atau apa yang ingin mendapatkan pelatihan itu, apakah memungkinkan Pak? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan ya Pak. Nah, itu Sobat Masa. Jadi nanti mungkin bisa hubungin kita ya kalau sampai butuh pelatihan, kita butuh informasi seputar lebih lengkap lagi tentang pengecatan, cara mengecat, itu boleh ya Pak ya? Boleh. Jadi Sobat Masa semuanya, kalau ada kebutuhan terkait dengan sharing knowledge dari PT Propang terkait dengan dunia pengecatan, ya apapun scope ini ya pengecatannya, apakah pengecatan gedung, pengecatan waterproofing, ini waterproofing belum kita bahas. Oh iya, belum dibahas ya. Flooring, furniture interior, eksterior juga, apapun tipenya nanti bisa menghubungi di tim Propang ya, dimanapun dan berada. Jangan ragu-ragu, cari Propang. Cari Propang. Oke. Iya. Pak, untuk tahun 2024 ini, ada nggak ada tips untuk misalkan warna-warna tren gitu di tahun 2024 ini? Mungkin Sobat Masa juga supaya pengen tahu, barangkali ini tahun baru kepingin ngecat rumah, suasana baru, ada nggak ini Pak warna-warna yang direkomendasikan? Oke, jadi kalau 2023 ya, kalau untuk umumnya ya, yang tren itu masih warna-warna yang bernuansa minimalis ya. Jadi ada abu-abu ya, ada putih, ada juga sedikit krem-krem itu ya. Warna masih minimalis nih Pak ya, 2024 ya. Tapi 2023 itu Pak. Oh ya. 2023, oke. Kalau untuk 2024 saya kira ini tahun yang baru, ini tahun yang lebih fresh. Ya, kita tahun optimis lah ya. Jadi ini kita lihat trennya itu warna-warna yang lebih berani Pak. Lebih bright ya kan. Betul lah, lebih kayak sebenarnya ungu. Rumahnya diwarna ungu gitu ya Pak. Lebih anggun, lebih menyejukkan ya kan. Jadi mungkin seperti warna-warna peach, ya warna-warna blue. Nah, itu bisa dipilih untuk warna eksterior maupun interior. Blue gitu ya. Waduh, keren nih. Berani nggak nih Sobat Masa ini warna blue, peach, atau mungkin ungu gitu, purple gitu ya. Keren banget ini. Memang saya pernah lihat juga sih ada rumah gitu depannya dikasih orange, kasih hijau gitu. Tapi memang itu untuk aksen-aksen saja. Ya, jadi aksen memang aja. beberapa arsitek itu memang juga berani sih memberikan warna-warna yang berbeda di depan rumah itu. Ya, menjadi lebih eye catching rumahnya. Kayak ada identitas sendiri gitu. Iya. Karena warna sendiri kan sebagai komunikasi Pak ya, untuk komunikasi juga ya. Jadi beberapa dari owner ya kan, baik itu rumah pribadi atau project ya kan, project untuk residensial ataupun project high rise ya kan, itu menunjukkan komunikasi dari warna Pak. Jadi warna-warna yang mereka pakai itu memang lebih berani Pak. Seperti itu. Jadi rumah saya sendiri sih warnanya blue dongker Pak. Saya kemudian semua putih ya. Iya. Harus berani Pak. Luar biasa. Oke Pak, tidak terasa kita ini sudah cukup bincang-bincang cukup lama ya, mungkin sekitar 45 menit nih sudah ya. Kira-kira dari Pak Beng sama Pak Sugeng, apa nih kira-kira ada tips apa yang ingin disampaikan ke Sobat Masa, entah itu tips pemilihan cat atau mungkin tips cara mengerjakan pengecatan atau mungkin tips memilih warna atau dan sebagainya. Mungkin ada tips-tips apa ini Pak yang untuk tahun menyongsong 2024 yang luar biasa ini, apa nih masukan atau tips dari Pak Beng, dari Pak Sugeng untuk Sobat Masa semuanya? Oke, ini kayaknya Pak Beng ini yang paling tepat ini. Oke Sobat Masa, jadi untuk tips
itu untuk pemilihan warna saya Pak ya. Ya. Jadi pilihan warna Propan sudah menyediakan puluhan ribu warna yang bisa dipilih sesuai keinginan Bapak Ibu ya, sobat masa ya. Jadi Propan sudah menyediakan produk lainnya lengkap, kita juga menyediakan tim yang memang bisa mendampingi di proyek-proyek Bapak Ibu ya, sobat masa. Jadi jangan salah pilih Propan Pak. Oh iya. Ya, jadi cari cat dari Propan. Cat dari Propan. Pak, saya kelupaan satu. Propan itu kan ada satu produk cat. Tadi kan disebutkan protektif, dekoratif ya kan ya Pak. Tapi kan juga ada yang istilahnya fashion wall ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Yeah. Fashion wall ya. Jadi maksudnya catnya itu nggak polos begitu saja, tapi juga ada yang bisa motif-motif gitu ya Pak ya. Mungkin itu bisa sedikit dijelaskan Pak. Oke, sobat masa luar biasa Pak Riko. Iya. Oke, betul. Jadi Propan sendiri sekarang udah beberapa tahun yang ini Pak ya. Jadi kita juga mendevelop namanya itu fashion wall ya. Fashion wall. Jadi memang itu suatu seni Pak. Ya, jadi tembok kita, dinding kita itu dibuat sebagai seni ya. Jadi kita ada motif itu tekstur batu, tekstur marmer, tekstur granit. Jadi bisa kayak batu, bisa kayak betul. Ada yang dua warna, kelihatan dua warna samping kiri, samping kanan warna berbeda. Nah, itu seni, Pak. Ya, jadi Propan juga menyediakan cat tembok atau cat dinding yang untuk tekstur. Ya, tekstur. Nah, namanya fashion wall Leganza. Dan itu sudah di tempo hari kan saya sempat lihat di televisi ya Pak ya. Saya lupa itu acaranya apa ya namanya, di televisi itu kan juga ada di setiap hari Minggu kalau nggak salah. Beberapa waktu yang lalu ya, cukup lama sih sudah. Saya lihat kan juga ngecat di rumahnya artis-artis di Indonesia nih Pak ya. Betul ya Pak ya? Betul. Itu mungkin bisa di-spill sedikit Pak, supaya sobat masa juga tahu Pak. Jadi cat temboknya Propan ini istimewanya kita udah banyak dipakai Pak ya. Pakai sama artis-artis ini Pak. Udah banyak dipakai di proyek-proyek swasta, pemerintah, residensial, housing, homeowner ya. Kita juga dipakai di ya rumah artis Pak ya, seperti Titik Kamal ya, yang suaminya Christian Sugiono ya. Terus terakhir kita juga ada namanya Boy William. Nah, bukan Boy Wijaya, Boy William. Oke. Sama-sama BW-nya. Iya. Jadi itu artis-artis banyak yang pakai kita Pak. Iya. Itu bisa dicek di YouTube-nya juga. Betul. Di YouTube ada Pak. Mungkin teman-teman kalau ingin tahu nih model-modelnya cat-cat dekor atau apa fashion wall-nya Propan ini bisa cek di YouTube-nya Propan ya, Pak Sugeng ya. Terus kalau yang tadi yang fashion wall itu nanti di YouTube ya kan, itu ketik aja Leganza Propan. Namanya Leganza. Betul. Leganza Propan. Nanti keluar Pak. Ada yang artisnya juga itu. Siap. Lalu tips lainnya apa lagi Pak ini Pak? Tips lainnya silakan. Oke, kalau pesan ya untuk sobat masa semuanya, ya tentunya kita itu kan butuh ketika investasi yang bernama ngecat ya, bernama ngecat itu bisa berhasil. Tadi kita udah bahas panjang lebar bersama Pak Riko dan juga Pak Beng. Ya tentu dalam hal ini mesti tepat, pilih catnya mesti tepat. Nah, percayakan nanti semuanya pilihannya ke Propan. Apakah itu Anda semuanya mau cari cat kayu, cat besi, cat tembok, waterproofing, cat flooring, apapun nanti bisa memilih produknya Propan, dan pastikan nanti bisa mengkontak dari kontak person tim kami yang berada dimanapun untuk bisa mendapatkan pendampingan seperti itu. Jadi sehingga hasilnya nanti bisa maksimal. Oke, jadi terima kasih Pak Beng sama Pak Sugeng, bincang-bincang kita hari ini cerita sepanjang masa seputar bangunan, khususnya hari ini kita berbicara tentang cat ya, dan cara-caranya tadi. Mungkin nanti teman-teman sobat masa semuanya kalau ada yang mungkin belum terlalu jelas bisa langsung kontak kita ya kan, nanti kita akan lampirkan linknya dan sebagainya, kita lampirkan alamatnya, termasuk kalau seandainya sobat masa semua juga pengen ada pelatihan untuk pengecatan, mungkin ada yang tertarik ingin membuka satu usaha untuk menjadi kontraktor cat atau mungkin kontraktor atau mungkin arsitek yang ingin menghubungi kami, itu silakan saja, nanti kita bisa aturkan schedule untuk bisa melakukan pendampingan ataupun training-training di tempatnya sobat masa semua.
Ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih Pak Beng sama Pak Sugeng buat waktunya luar biasa sekali. Ya, mungkin nanti kita bisa tetap keep in touch ya dengan teman-teman sobat masa semuanya. Jadi mereka juga bisa hubungi sama kita. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan dan lain sebagainya juga bisa langsung aja teman-teman. Kita juga bisa nanti langsung jawab di situ ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Semangat pagi buat sobat masa semuanya. Semangat pagi juga. Semangat pagi. Semangat pagi, masa maju sukses bersama. Buat sobat masa semuanya, semangat pagi, mas sukses bersama.